Fa fi hadhihi al-ayah mardudah kaifa bimakna quwwah. Kalimat quwwah sifah lilladzi ma indahul juz. Kekuatan, apakah ada kekuatan yang satu dan kekuatan yang dua? Atau kekuatan misalnya kiri dan kanan? Misal juz yang satu dan juz yang kedua. Maka di sini Allah mempunyai dua tangan. Maka bagaimana dikiaskan mereka mengatakan maknanya adalah kekuatan dan mereka mengatakan kenikmatan? Maka kenikmatan dan kekuatan suatu perkara yang mutlak dari sifat yang tidak bisa dibagi. Kekuatan bagaimana dibagi dua? Maka di sini bantahan kepada mereka, bagaimana mereka mengatakan tangan Allah itu bagaikan kekuatan. Maka Allah mempunyai dua tangan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, yaumus sabt 27 Juni 2026 muqabil tsani asr min syahri al-Muharram al-arba'mi'ah thamaniya wa arba'un. Famazilna fi darsina min kitab Riyadhus Shalihin fi kitabi At-Taubah. Wa wasalna ila hadits an Abi Musa al-Ash'ari. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bilail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Wa hadits tsani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Fa fi hadainil haditsain barakallahu fikum mimma yata'allaq bi sifati at-taubah. Famata yuqbalu taubah al-abdu indallah? Fa al-jawab qabla an tatlu asy-syams min maghribiha. Famata tala'at asy-syams min maghribiha ay fi yaumil qiyamah. Idan Allah yaqbalu taubah al-abd ila akhir al-yawm, the doomsday, the end of the world. So narrated Abi Musa al-Ash'ari, the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, Allah the Exalted will continue to stretch out His hand in the night so that the sinners of the day may repent, and continue to stretch His hand in the daytime so that the sinners of the night may repent until the sun rises from the west. And narrated Abi Hurairah radhiyallahu anhu, the messenger of Allah said, he who repents before the sun rises from the west, Allah will forgive him. Maka diriwayatkan dari dua sahabat Abu Musa al-Ash'ari, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sungguhnya Allah telah menghamparkan tangannya di malam hari untuk apa? Untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Dan begitupun Allah membuka tangannya dengan penuh rahmah di siang hari bagi mereka orang-orang yang bertaubat di
malam hari terus berjalan seperti ini. Sampai kapan? Hatta tatlu asyams min maghribiha. Sampai matahari itu terbit dari sebelah barat, dan ini tidak terjadi kecuali di hari kiamat. Maka hadis yang kedua dari Abi Hurairah yang semakna, man taba qabla an tatlu asyams min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum mentari itu terbit dari arah barat, maknanya sebelum hari kiamat, maka Allah menerima taubatnya. Mafhum al-mukhalafah, barang siapa yang bertaubat setelah terbitnya matahari dari sebelah barat, maka tidak akan diterima. Maka faidah dari dua hadis ini berbicara tentang sifat bagaimana Allah memberikan taubat, sifatnya sebelum terbit matahari dari sebelah barat. Fa minal fawaid fi hadzal hadits barakallahu fikum bi hadzal bab. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Ada dalil awalan ala sifati al-yad lillah. Idan Allah indahu yad. Fabaqiya masalah kam yadullah. Yadullah itsnan au yadan. Aina dalil awalan fi hada? Innallaha yabsutu yadahu al-awwal bil-lail. Summa tsani wa yabsutu yadahu ats-tsani bin-nahar. Idan al-fadilah atau al-faidah fi hadzal hadis Allah indahu yad wa yaduhuma itsnan. Wa hadza kama qala ta'ala fi al-ayah bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Wa hadhihi al-ayah qad awwaluh ma'ruf al-mu'tazilah wal jahmiyah bi anna al-yad bi makna quwwah. Fa fi hadhihi al-ayah mardudah kaifa bi makna quwwah. Kalimat quwwah sifah lilladzi ma indahul juz. Kekuatan, apakah ada kekuatan yang satu dan kekuatan yang dua? Atau kekuatan misalnya kiri dan kanan? Misal juz yang satu dan juz yang kedua. Maka di sini Allah mempunyai dua tangan. Maka bagaimana dikiaskan mereka mengatakan maknanya adalah kekuatan dan mereka mengatakan kenikmatan. Maka kenikmatan dan kekuatan suatu perkara yang mutlak dari sifat yang tidak bisa dibagi. Kekuatan bagaimana dibagi dua? Maka di sini bantahan kepada mereka, bagaimana mereka mengatakan tangan Allah itu bagaikan kekuatan. Maka Allah mempunyai dua tangan. Tidak ditafsirkan kekuatan kanan, kekuatan kiri, bagaimana? Maka di sini tambah lagi masalah. Lalu tangan Allah ada dua. Bagaimana tangannya? Maka ini di permasalahan yang lain. Bahwa tangan Allah ada dua. Dan disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim, seperti makna ini juga. Yatwillahu azza wa jalla as-samawat yaumal qiyamah. Summa ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Summa yaqul anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Summa yatwi al-aradin bishimalihi. Summa yaqul anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Maka di dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar yang marfu dan sahih bahwa Allah mempunyai tangan kiri dan kanan. Lalu di riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin al-As, awas, sahabat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-As. Tadi Abdullah bin Umar. Perhatian dari nama sahabat. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
innal muqsitina indallah ala manabir min nurin an yamini ar-rahman wa kilta yadayhi yamin. Kedua tangan Allah adalah kanan. Maka di dalam dua hadis ini faidah bagaimana caranya untuk mengumpulkan hadis ini atau bagaimana. Maka madhab Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa di jamak dua hadis ini bahwa Allah mempunyai tangan kanan dan tangan kiri. Dan ini ucapan di antaranya ulama ahli sunnah Muhammad Ibnul Utsaimin, bahwa kedua tangan Allah itu dijamak dari dua hadis yamin wasyimal, walakin kilta yadain yamin. Namun kedua tangannya itu disebutkan di hadis kanan dua-duanya. Ai yamin wa khair wa barakah. Fala yatawahamu wahimun annahu idza kanat lahu yad shimal anna yadahu shimal qasirah kama hiya minal makhluqin. Fal khalq asrafahum al bashar wa shakhs yadahu ashimal qasirah an yadihi al yumna. Walihada nahal insan an ya'kula bishimalihi aw an yasraba bishimalihi aw ya'khudha bishimalihi aw yu'ti bishimalihi. Falamma kana al-bashar hadhihi sifah al-yad ashimal indahum rufi'a hadzal waham biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kilta yadayhi yamin. Hada huwal jam'. Maka menjamak dari dua hadis tadi bahwa Allah mempunyai dua tangan. Namun kita katakan kedua tangan Allah itu kanan. Lalu hadis Ibnu Umar bahwa Allah memegang langit dengan tangan kanan dan bumi dengan tangan kiri, maka penyebutan di sini kiri maknanya Allah mempunyai dua tangan dan tidak maknanya kiri adalah sifat yang buruk. Maka di hadis tadi dari Abdullah bin Amr, kedua tangan Allah kanan maknanya tidak ada perbedaan kiri buruk, kanan bagus seperti di tangan manusia. Tangan manusia kanan bagus, kiri bagus apa tidak? Keduanya sama tangan, namun di dalam hadis-hadis disebutkan tidak boleh makan dengan tangan kiri, tidak boleh minum dengan tangan kiri. Bahkan perintah istinja, masaha al-ghaid wal baul bishimali. Maka di sini menunjukkan bagaimana perbedaan. Adapun Allah yang menciptakan kita mempunyai dua tangan dan disebutkan kilta yadahul yumna, bimakna kedua tangan Allah kanan. Tidak ada untuk Allah sifat kekurangan pada tangannya. So beneficial from this hadith, Allah have two hand. Allah have two hand. And the hand of Allah is right. Like in ayah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. When the Jews, al-Yahud, they curse Allah. Allah have hand, but Allah is stingy. You know stingy? Bakhil. So Allah said, bal yadahu mabsutatan. Two hand Allah is opening. Allah give for all and justice for all. So this hadith saying Allah have two hand. The first Allah open in the night, and the second Allah open in the noon. So in the hadith he said Allah continue to stretch, the meaning open it, to stretch out his hand in the night for what? That the sinner of the day may repent. And continue to stretch his hand in the noon, in the daytime. For what? For the sinner of the night may repent until the sun rise from the west. So this beneficial from this hadith.
And the second hadith narrated Abi Hurairah, talking about same Allah still repent from the al-Muslimin and maybe kuffar before the sunrise from the west. So if the sunrise came from the west, Allah not forgive him, never. So this the hadith same talking about the condition. Maka dua hadith ini sama dari segi syarat. Allah menerima taubat hambanya selama matahari tidak terbit dari sebelah barat, sebelum hari kiamat. Dan faedah dari hadis Abdullah bin Amr, hadis Abi Musa al-Asy'ari, Allah mempunyai dua tangan dan tangannya ini disebutkan di hadis Muslim kiltahuma yamin. Tangan Allah keduanya kanan. Kemudian disebutkan di hadis Ibnu Umar, Allah memegang langit dengan tangan kanannya dan bumi dengan tangan kirinya. Maka dijamak keduanya bahwa tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Tangan makhluk sekarang kita disebutkan kepada anak kecil kita, jangan mengambil dengan tangan kiri, aib. Ambil dengan tangan yang manis. Terus dilarang di dalam hadis, kul biyaminik, la ta'kulu wa la tashrabu bishimal, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal. Hadis sahih At-Tirmidzi. Maka di dalam hadis-hadis ini disebutkan bagaimana aibnya tangan kiri. Bahkan diperintah oleh Nabi tagawud, membersihkan dari BAB dengan tangan kiri, tidak boleh pakai tangan kanan. Maka di sini menunjukkan tangan kiri disifatkan bagi manusia buruk. Namun dijelaskan di dalam hadis tadi, Allah memegang bumi dengan tangan kirinya, kemudian disebutkan kiltahuma au kilahuma yaminun. Kedua tangan Allah yamin maknanya berbeda dengan sifat makhluk. Kedua tangan Allah yamin. Maka jangan ada yang mengatakan tangan kiri Allah buruk seperti manusia. Tetapi keduanya baik. Tidak ada keburukan sama sekali. Maka ini hubungannya dengan permasalahan taubah, bahwa Allah masih menerima. Maka kita tutup hadis ini dengan tambahan. Kalau tadi syarat yang pertama secara mutlak umum sampai hari kiamat, nah sekarang syarat yang kedua, kapan taubatnya itu terus menerus. Sekarang kembali kepada sifat khusus, kepada person. So we talking now about until the sun is rising from the west. This for general people. Allah still give return until the rise, sunset, or sunrise, the sun rising from the west. But now we're talking specification. Okay, about the doomsday or the end of the world is very far time. We don't know. So now, if some Muslim or some man he die, still Allah forgive him? Answer no. So this the other condition. So the second condition, Allah seeing to the person. So person here the meaning is if someone want to die and in sakaratul maut, so Allah not forgive him. So Allah forgive for us now. But when sakaratul maut he is kafir. When sakaratul maut he said, oh Allah, I repent to you. I'm tawbah from the kufur. But he is in the sakaratul maut, Allah not agree. Where is the dalil now? The dalil narrated
Imam At-Tirmidzi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. So in English, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah accept a slave's repentance as long as the letter is not on his deathbed. The meaning is sakarat. So the meaning al-gargarah, before the soul of the dying person reaches the throat here. So after this, Allah not accept the tawbah. So now this hadith is sahih, and beneficial from this hadith is the second condition. The first is talking about the long time Allah still give forgiven for whose make return to Him. Until when? Until Qiyamah. But every person, Allah said, kullu nafsin da'iqatul maut. Every person will coming the death, al-maut. So when someone coming the death, al-maut, so came to this hadith. Allah not accept for someone whose will dying and his soul races in the throat like this. So Allah not forgive him. Maka di dalam hadis ini sifat yang kedua, bagaimana Allah mengampuni hambanya dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Maknanya Allah Jalla wa Ala menerima ampunan dari hamba-hambanya selama tidak nyawanya itu sampai di kerongkongannya. Maksudnya dicabut nyawa dan dia menyesal di saat melihat malaikatul maut mencabut nyawanya, ana tubtul an, maka aku bertobat sekarang, tidak diterima. Maka hadis ini syarat yang kedua untuk diterimanya taubat, maka ada dua syarat. Syarat yang pertama secara panjang sampai hari kiamat Allah masih menerima. Namun bagaimana sampai hari kiamat? Umur kita belum sampai kiamat. Nahnu ma wasalna ila yaumil qiyamah idan kaif syurut asani. Allah yaqul kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati. Nah, ini syarat yang kedua. Di saat seorang akan mati, maka disitulah dia dalam keadaan tidak diterima. Di saat bertobat dalam keadaan nyawanya di kerongkongan, maka ana tubtul an tidak bisa diterima. Maka inilah dua hadis yang kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Tasmi hadis tafadhal.